Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Fitriawati dari S1 PJJ Sistem Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Metodologi Riset dan Penelitian Ilmiah Sistem Informasi. Hari ini saya akan membahas terkait topik penelitian perancangan sistem informasi berbasis website untuk edukasi pemilahan sampah domestik dengan mekanisme penukaran poin reward guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pertama-tama saya akan membahas terkait terbelakang dari penelitian ini. Jadi, pengolahan sampah itu masih menjadi salah satu isu lingkungan yang cukup krusial dan menjadi tantangan besar di Indonesia dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan juga urbanisasi yang sangat pesat di kota-kota besar di Indonesia. Berdasarkan data dari KLHK melalui aplikasinya di IPSN, pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 34 juta ton sampah setiap tahunnya, tapi hanya sekitar 60% yang dikelola secara optimal. Sisanya 40% itu langsung masuk ke dalam tempat pembuangan akhir atau TPA tanpa dikelola, dan itu seringkali membuat kapasitas pada TPA itu melebihi batas dan juga mencemari lingkungan. Pengolahan sampah yang tidak efektif juga memberikan dampak negatif pada masyarakat, salah satunya terhadap lingkungan, pencemaran lingkungan, kesehatan, dan juga kerugian ekonomi. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan inovatif untuk mendukung pengolahan sampah yang berkelanjutan. Yang menjadi salah satu penyebab dari kurang efektifnya pengolahan sampah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan juga motivasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, baik itu organik maupun anorganik secara konsisten di tingkat rumah tangga. Masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa tanggung jawab atas sampahnya sendiri itu ada pada masing-masing individu, dan kurangnya edukasi dari pemerintah seringkali membuat program pemilihan sampah ini kurang berhasil. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat, ada peluang besar untuk mengubah perilaku masyarakat melalui sistem informasi. Perlu adanya platform edukasi terkait pemilahan sampah, di mana di dalamnya ada penukaran terkait dengan sampah, ada juga penukaran pemilahan sampah dengan mekanisme point reward yang menarik. Dengan konsep ini, ekonomi berkelanjutan dapat diintegrasikan untuk menciptakan ekosistem yang mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan daur ulang domestik. Ini beberapa permasalahannya, yaitu yang pertama rendahnya partisipasi masyarakat. Masih banyak rumah tangga di Indonesia tidak termotivasi untuk memilah sampahnya sendiri karena memang kurang adanya kesadaran dan tidak adanya reward. Jadi banyak sekali, hampir mayoritas rumah tangga itu belum menjalankan fungsinya untuk melakukan pemilihan sampah. Lalu yang kedua, kurangnya edukasi interaktif. Jadi informasi terkait pemilihan sampah domestik khususnya seringkali tidak menarik dan sulit diakses oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu kurangnya transparansi. Jadi pengelola sampah, baik itu pemerintah maupun swasta, seringkali tidak memiliki sistem yang terpusat untuk memantau kontribusi masyarakat dalam pemilahan sampah. Nah, ini tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu kita mengembangkan sistem informasi berbasis web dengan mekanisme reward, point reward, untuk memantau dan pemilahan sampah domestik. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah melalui insentif reward point. Lalu yang ketiga tujuannya itu menyediakan fitur edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah domestik di tingkat rumah tangga.
Yang keempat yaitu untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam meningkatkan tingkat pemilahan sampah dan efisiensi pengelolaan sampah domestik. Ini untuk literatur review-nya ada 4 jurnal yang saya gunakan untuk hmm, untuk penelitian ini. Yang pertama dari Lu dan Sen tahun 2022. Ini jurnal ini meneliti tentang efektivitas sistem reward dalam bentuk game untuk mendorong pemilihan sampah domestik. Sistem berbasis aplikasi web dengan mekanisme poin ini meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 25%. Yang kedua, terkait raising awareness on solid waste management through formal education for sustainability. Ini jurnalnya membahas mengenai peran platform digital seperti website dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah domestik di negara-negara berkembang khususnya. Ini penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi berbasis teknologi dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pemilihan sampah. Yang ketiga, terkait mixed method approach incorporating GIS tools for optimizing collection cost and convenience of viewers toilet collection. Jurnal ini membahas penggunaan platform berbasis web untuk menampilkan jadwal pengumpulan sampah dan lokasi tempat sampah. Sistem ini meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik. Yang terakhir dari Abu Bakar terkait environment sustainability impact of solid waste management practice in the global south. Jadi jurnal ini membahas penggunaan website untuk pelaporan data dan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik. Jadi website ini meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Untuk cara kerja sistemnya sendiri yaitu di dalam sistem ini nantinya pengguna harus melakukan registrasi melalui website dengan membuat akun dengan melampirkan nomor KTP atau nomor HP yang unik, yang sifatnya unik, yang hanya dimiliki satu individu. Lalu untuk pemilahan dalam pencegahan sampah, pengguna memilah sampah domestiknya, baik itu organik, anorganik, atau B3, sesuai dengan yang di fitur edukasi bagaimana cara memilahnya, lalu menyetorkannya melalui ke bank sampah, bisa melalui penjemputan atau dikirim melalui kurir. Fitur itu terdapat di websitenya. Lalu pemberian poin reward point di setiap setoran setelah diverifikasi mungkin beratnya dan jenisnya, nanti kita berikan poinnya. Misalnya 10 poin untuk per kilo dari sampah anorganik atau 5 poin untuk sampah organik. Nanti poinnya dicatat lalu ditampilkan ke dalam akun pengguna. Lalu untuk mekanisme penukaran poin, nanti pengguna dapat menukarkan poin itu melalui website dengan memilih item yang tersedia dalam website. Nah, untuk fitur-fitur dalam websitenya ada dashboard pengguna yang menampilkan poin yang dikumpulkan oleh masyarakat, lalu riwayat-riwayat setoran yang telah dilakukan, dan fitur untuk penukaran poinnya. Bisa ditukarkan menjadi voucher belanja, pulsa, dan lain-lain. Lalu untuk edukasi, ada juga fitur edukasi pemilihan sampahnya, dan menyediakan panduan interaktif, ada juga video terkait tata cara pemilahan sampah, dan daur ulang sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang terakhir yaitu dashboard pengelola sampah. Ini menampilkan data partisipasi masyarakat, jumlah sampah yang telah terkumpul, dan juga laporan bulanan untuk analisa dan pengambilan keputusan. Ini keunggulan dari metode yang diusulkan, yaitu ini meningkatkan motivasi masyarakat melalui insentif. Ini mekanisme reward point ini memberikan insentif nyata seperti adanya voucher atau produk yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan sampah. Lalu ada juga edukasi interaktif, di mana fitur ini
terdapat kuis atau video yang meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah untuk diakses. Yang terakhir yaitu transparansi. Website ini menyediakan laporan real time tentang partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pengelolaan sampah. Outcome yang diharapkan dari penelitian ini yaitu adanya prototype sistem berbasis website dengan mekanisme reward yang dapat memproses setoran sampah dan transaksi poin dengan akurasi lebih dari 95%. Jadi dan yang kedua yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dengan tingkat pemilahan dan penyerahan sampah domestik sekitar 20 hingga 30%. Harapannya juga sistem ini meningkatkan literasi pengelolaan sampah pada masyarakat sebesar 25% melalui fitur edukasinya tadi, diukur melalui kuis dan survei sebelum dan setelah implementasi. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi operasional pengelolaan sampah melalui data partisipasi yang terpusat dengan potensi pengurangan biaya logistik sebesar 10 hingga 15%. Jadi harapannya penelitian ini dapat mengurangi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Memang sumber utama sampah di Indonesia itu memang dari rumah tangga. Jadi cukup sekian dari saya. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.